Surat kuasa pencabut nyawa. Dikisahkan bahwa menjelang kedatangan rombongan dari Demak Bintara, Syekh Siti Jenar sedang mengajar pada muridnya yang baru masuk tarekat. Kala itu sedang berlangsung pengajian tentang terjadinya bumi angkasa yang dipetik dari kitab Khailani atau kitab Jailani, yakni kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Digambarkan bahwa murid Syekh Siti Jenar cukup banyak berjubel di dalam masjid, baik laki-laki maupun perempuan yang datang dari berbagai daerah. Setelah beberapa kali Syekh Siti Jenar tidak menghiraukan sapaan salam dari rombongan Demak Bintara, 5 wali yang dipimpin oleh Sunan Bonang lalu masuk ke dalam masjid. Lagi-lagi tanpa menghiraukan kedatangan mereka, Syekh Siti Jenar tetap kusuk melanjutkan pengajiannya hingga ketika Sunan Bonang memegang tangan Syekh Siti Jenar sambil meneriakinya sebagai mayit, barulah Syekh Siti Jenar sejenak menghentikan pengajian dan mendengarkan seruan Sunan Bonang tersebut. Dalam kesempatan itu Sunan Bonang menjelaskan maksud dan tujuannya, yakni hendak menjemput Syekh Siti Jenar untuk beradu rasa mengenai makna dari ilmu dengan Wali Songo di Demak. Namun demikian, dengan tegas Syekh Siti Jenar lagi-lagi menyampaikan penolakannya. Seperti naratif-naratif sebelumnya, dirinya tidak mau menghadap karena merasa tidak diperintah dan tentu saja tidak sesuai dengan suara hatinya. Sebab bagi Syekh Siti Jenar, selain dari kata hatinya, tidak akan mau menuruti siapapun. Yang lebih mencengangkan, Syekh Siti Jenar menganggap Sunan Bonang adalah mayit. Oleh karena itu, bagi Syekh Siti Jenar, tidak sepatutnya mayit kepada mayit saling memerintah. Kritik Syekh Siti Jenar bahwa lagi-lagi petinggi Bintara tidak mengetahui Tuhan yang sejati, dan meskipun begitu ia merasa berkuasa atas bangkai-bangkai lain. Syekh Siti Jenar lalu menawarkan untuk mengadu ilmu di kediamannya. Tawaran Syekh Siti Jenar disambut oleh Pangeran Modang dengan pertanyaan perihal kehidupan yang disebut kematian, dan kematian yang diyakini sebagai kehidupan sesungguhnya. Siti Jenar pun menjelaskan dengan mengutip beberapa dalil dari Al-Quran. Adapun jawaban Syekh Siti Jenar terdapat dalam naratif-naratif sebagai berikut. Pangeran Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar menjawab, "Hai Modang, dengarkanlah baik-baik. Lafal tanda kehidupan adalah Qayyum Daim Layamuta Abdan. Artinya,
hidup tidak akan terjamah mati abadi selama-lamanya. Adapun sekarang disebut mati, penjelasan berasal dari kitab Talmisan atau Tilmisan karya Umar bin Ibrahim al-Tilmisani yang berisi komentar atas kitab Ad-Durrah karya Yusuf as-Sanusi al-Hasani. Nah, dengarkanlah lafalnya. Wal mayit alamul kubro wajidwa wakalaba. Artinya, mayit di alam kubur menemukan jasadnya. Oleh karena itu, bagi Syekh Siti Jenar, kematian yang dinyatakan oleh Pangeran Modang adalah saat ini, yang dialami oleh manusia dalam kehidupan di dunia. Anggapan ini pun tidak sembarangan. Kehidupan saat ini yang dialami oleh manusia ditandai dengan berwujudnya mereka ke dalam tulang, otot, dan organ tubuh lainnya. Dalam praktek kehidupan, Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa manusia menggunakan panca indera yang bersifat baru. Merasakan lapar, sakit, sedih, susah, dan gembira. Kelak manusia mengalami kematian sebagaimana yang umumnya mereka pahami, tentu akan merasakan berat. Ya, berat, karena meninggalkan anak, istri, dan keluarga. Sebaliknya, Syekh Siti Jenar menjelaskan bahwa kelak jika manusia telah mengalami hidup atau yang dianggap orang pada umumnya sebagai kematian, maka segala rasa susah, senang, gembira, lapar akan ditanggalkan. Syekh Siti Jenar mengungkapkan bahwa perasaan duniawi itu akan hilang ke dalam kematian, atau yang dianggap Syekh Siti Jenar sebagai kehidupan yang sebenarnya adalah tidak merasakan sakit, senang, susah, lapar, dan dahaga. Mendengar penjelasan Syekh Siti Jenar, Sunan Geseng menganggap bahwa pemahaman tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Meskipun mengandung suatu kebenaran, Sunan Geseng lalu memaparkan ihwal pemahaman yang umum tentang dalil matinya seseorang, yang kelak manusia akan menerima ganjaran berupa pahala atau neraka setelah mati. Oleh karena itu, Sunan Geseng menilai ajaran Syekh Siti Jenar adalah salah. Menurut Sunan Geseng, ajaran yang umumnya didakwahkan oleh para wali di Jawa yang juga berdasarkan pada Al-Quran itu menarik bagi keutamaan hidup, bahwa orang yang berbuat nista kelak akan mendapatkan neraka, dan yang berbuat baik akan diganjar surga. Untuk itu, masjid sebagai tempat menyembah Tuhan dan mengagungkan namanya supaya kelak manusia tidak mendapat siksa. Sunan Geseng lalu mencontohkan perbuatan Syekh Siti Jenar, termasuk perbuatan nista, menghina agama atas kehendaknya sendiri. Dan tentu saja itu sesat. Bagi Sunan Geseng, dapat merusak tatanan masyarakat yang ada.
Sunan Sesi Tejenar justru tersenyum ketika mendengar bantahan Sunan Geseng itu. Ia kemudian mengungkapkan masa lalu Sunan Geseng atau Cakrajaya. Ia dianggap telah membenci rakyat miskin yang merepresentasikan Sesi Tejenar dan para pengikutnya. Bagi Sesi Tejenar, seruan Sunan Geseng tidak dapat dihargai 1 sen pun di depan Siti Jenar. Apalagi masa lalu Sunan Geseng atau Cakrajaya yang menurut Sesi Tejenar telah menuhankan harta dan benda. Salah satu alasan Sesi Tejenar untuk ingin segera mencapai kematian sejati adalah karena melihat tingkah laku Sunan Geseng atau Cakrajaya yang dinilai menuhankan harta benda dan takjub dengan perkara duniawi. Tak hanya itu, ejekan Sesi Tejenar juga dilontarkan kepada Sunan Geseng. Ia menganggap Sunan Geseng tidak ada bedanya dengan penjahat ketika bernafsu saat melihat perempuan cantik. Di sisi lain, Sesi Tejenar juga mengunggulkan dirinya sendiri. Dikatakan bahwa tidak yang dapat menyamai ketinggian ilmunya. Bahkan orang-orang dari dalam kerajaan menurut Sesi Tejenar, mereka tidak seperti dirinya yang menghindari perempuan cantik, makan, dan lapar, serta keyakinan dirinya bahwa kematian yang kelak dialami manusia adalah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, keyakinan inilah yang semakin membuat Sesi Tejenar dan para muridnya tidak sudi menjalani hidup di dunia yang dianggap mengecewakan. Sesi Tejenar pun menyampaikan kesedihannya lantaran merasa tersesat di alam kematian seperti sekarang ini, dengan berbalut daging dan disangga tulang, serta menderita sakit. Barangkali anggapan inilah yang membuat Sesi Tejenar ingin merasakan kehidupan yang sejati lantaran selama hidup di dunia ini sering menjumpai kepalsuan dan orang-orang yang menuhankan harta. Seperti contohnya Sunan Geseng atau Cakrajaya. Sunan Kudus lalu mengatakan bahwa ajaran Sesi Tejenar yang demikian itu sebetulnya mengandung kebenaran, tetapi lebih besar kesalahannya. Hal ini karena keberanian Sesi Tejenar dalam mengajarkan ajaran tersebut kepada masyarakat secara umum. Namun seketika itu juga Sesi Tejenar menghardik Sunan Kudus dengan sebutan anak yang baru lahir atau yang baru mengetahui ilmu agama. Oleh karena itu, Sesi Tejenar menganggap Sunan Kudus tidak mengerti ajaran yang dimaksud oleh Sesi Tejenar. Sunan Kudus pun menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya ke tempat Sesi Tejenar. Sunan Kudus menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk menghentikan dakwah Sesi Tejenar dan mengajaknya menghadap Sultan Demak Bintara. Bersama dengan itu, Sunan Kudus menunjukkan surat yang sudah dipersiapkan, yakni berupa surat kuasa. Sunan Kudus juga menegaskan jika Sesi Tejenar
tidak mau menghadap rombongan untuk diberi wewenang mengakhiri nyawa Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijaga turut menegaskan maksud kedatangan rombongan dari Demak Bintara itu, sebagaimana yang tertera di dalam bungkus surat. Sunan Kalijaga menawarkan hidup atau mati kepada Syekh Siti Jenar. Oleh Syekh Siti Jenar, tawaran itu tentu saja diterimanya. Ia memilih hidup, yang berarti kematian menurut yang diyakini oleh para rombongan dari Demak tersebut. Sebagai keyakinan, Syekh Siti Jenar menginginkan kematian atau kehidupan sejati yang sudah lama didambakannya adalah atas kehendaknya sendiri. Oleh Syekh Siti Jenar, pernyataan itu dijawab dalam naratif berikut. Jika Syekh Siti Jenar menutup dunia atau air hidup, Tirta Nirmala menurut orang Buddha, banyu kayat menurut bahasa Arab, Sajaratul Ma'rifatu yang berjumlah 3 dikalikan 3 menjadi 9. Itulah air maya, merata di seluruh tubuh. 3 di antara mempunyai kemampuan untuk mengetahui sesuatu yang diperlukan secara lebih teliti. Yang 3 lainnya merupakan permulaan kodrat. Angka 2 adalah kodrat yang merupakan daya kekuatan hidup. Jika dihabisi, maka budi akan musnah. Angka 3 jumlah ada 3, yaitu penglihatan, pendengaran, dan penciuman. 3 daya air hidup yang menguasai seluruh panca indera. Jika 3 ini dikumpulkan dan ditutup menjadi unining, aning, unanang, 3 pintu tergulung menjadi 1, menjadi Sukmantaya. Berwarna hijau, biru, kuning, indah sekali bagai embun tertimpa sinar surya. Itulah awal mula manusia, bajingan, bangsat, perampok, miskin, papa, dan pengemis, berserakan di jalan dengan raja, wali, nabi, dan orang-orang terkenal. Tiada beda seperti cincin kodrat permulaan, pertengahan, dan akhir hidup. Itulah yang berkuasa. Bukanlah daging, tulang, darah, dan kulit. Bukan pula napas, roh, dan juga nyawa. Ingat, dan angan-angan juga bukan. Ketika perbedaan dari keinginan yang tersesat menumpang sebentar, menemukan badan saya, itulah yang disebut mati. Bercengkrama dengan wujud bangkai, hanya rasanya seperti rasa kehidupan, yaitu unining, aning, unanang. Di akhir penjelasan, Syekh Siti Jenar lagi-lagi mengkritik kedatangan para rombongan dari Demak
yang bermaksud menjemput dirinya. Gelar wali yang disandang para wali songo juga tak luput dari perhatian Syekh Siti Jenar. Baginya, julukan wali yang diaku oleh para wali songo adalah gelar buatan manusia. Sementara dalam tataran kedekatan dengan Tuhan, Syekh Siti Jenar menganggap belum satupun yang dapat menandinginya. Hanya Sunan Kalijaga sudah mengetahui ajaran sejati sebagaimana dirinya, meskipun itu baru sedikit. Kemudian Syekh Siti Jenar mengumpamakan peristiwa yang dilakoni Siti Jenar seperti halnya ketika Nabi Adam memakan buah koldi. Dalam riwayat Al-Quran, Allah murka kepada Nabi Adam karena memakan buah koldi. Lalu ia mendapat kutukan dan diturunkan ke dunia. Dalam kehidupan di dunia, Nabi Adam lalu mengenal surga dan neraka. Setelah mengalami kematian, kisah awal beradanya manusia di dunia inilah yang menurut Syekh Siti Jenar hanya satu-satunya kisah yang diketahui oleh para wali. Sementara Syekh Siti Jenar mengetahui dua kisah yang lain yang bermuatan ajaran rahasia sebagai jembatan dalam rangka dirinya meraih kematian sejati. Dua kisah yang lain selain buah kuldi adalah tentang air nirmala dan yang disebut dengan bercengkrama dengan awal yang baru. Ia menjelaskan bahwa kehidupan manusia bisa terjadi lantaran air nirmala dan pancaran cahaya Tuhan ke dalam panca indera manusia. Dalam hal ini, pancaran itulah yang kemudian membuat daging dan darah manusia tidak busuk. Selain itu, ada 9 lubang inti yang menurut rahasia kehidupan manusia, yang dalam pandangan Syekh Siti Jenar sebetulnya hanya terdiri atas 3 lubang saja. Keterangan tersebut membuat Sunan Bonang semakin penasaran. Lalu ia meminta Syekh Siti Jenar untuk menjelaskan ketiga lubang rahasia yang terdapat dalam diri manusia. Sunan Bonang ingin membandingkan pengetahuannya dengan pengetahuan Syekh Siti Jenar. Sunan Bonang pun mengaku bahwa dirinya belum mengetahui letak ketiga tempat yang dimaksud oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar memaklumi pernyataan Sunan Bonang karena dengan demikian wajar ketika Sunan Bonang dan para wali yang lain masih berlaku nista dan penuh nafsu ketika hidup di dunia. Syekh Siti Jenar menilai meskipun para wali sebetulnya dapat melakukannya, tetapi banyak diliputi kesalahan lantaran masih silau dengan hal-hal duniawi seperti harta benda dan kekuasaan. Tak tanggung-tanggung Syekh Siti Jenar menyebut para wali sebagai santri gundul. Santri gundul yang bodoh dan senang menerima sedekah. Pengetahuan Syekh Siti Jenar tentang bagaimana menuju kehidupan sejati pun dibenarkan oleh Sunan Geseng atau Cakrajaya.
Namun demikian, Sesi Tejenar malah menghardiknya dan berkata bahwa Cakrajaya hanya bermulut manis. Menurut Sesi Tejenar, Cakrajaya hanya seorang berbudi rendah yang senang dipuji sebagai orang terkenal, dan oleh karena itu Sesi Tejenar lalu mengajak Cakrajaya untuk mencapai kehidupan sejati. Melihat gelagat Cakrajaya yang sepakat dan hendak mengikuti ajaran Sesi Tejenar, Sunan Kalijaga membelalakan matanya dan marah hatinya. Melihat reaksi gurunya, Sunan Geseng atau Cakrajaya lalu meminta maaf kepada Sunan Kalijaga. Selanjutnya Sesi Tejenar membaringkan tubuhnya, bersedekap tangan menghadap ke utara dan memejamkan matanya untuk meraih kehidupan sejati. Seperti yang telah disampaikan tadi, Sesi Tejenar menutup seluruh panca indera. Alhasil, atas kehendak Tuhan, Sesi Tejenar meninggal dunia saat itu juga. Melihat peristiwa itu, kelima wali yang menjadi pimpinan rombongan menyalami Sesi Tejenar, namun tidak terdengar jawaban dari seseorang yang telah berbaring tinggal jasad itu. Sunan Bonang pun memerintahkan 4 wali yang lain untuk memperlakukan mayat Sesi Tejenar dengan sebagaimana mestinya. Melihat peristiwa itu, Ki Bisana bersama murid-murid yang lain bertekad untuk bela pati atas kematian gurunya. Ki Bisana menjadi pemimpin. Murid-murid lain yang ikut bela pati sembari bersedekap dan memperlihatkan cara untuk meraih kehidupan sejati. Adapun peristiwa ini sebagai mana digambarkan dalam naratif berikut. Ayolah santriku, saksikanlah kami menutup air hidup. Saya akan lepas dari bangka yang berwujud sifat awal yang abadi di dalam hidup. Nah, tirulah cara saya menutup air. Menutup air hidup. Menurutku kalian wali yang masih mentah. Kelima-limanya sekalian belum mengetahui. Bergurulah kepada cara saya meninggal dengan benar. Bonang, Kudus, Kalijaga, Modang, dan Geseng, awasilah cara saya menutup air hidup dengan teliti, agar melihat kemiripan dengan guru saya, Jenar, yang telah sempurna kehidupannya. Keempat sahabat segera bersiap dengan bersedekap tangan meminum air hidup, dan secepat kilat menjadi jenazah.